di dalam roh, dalam ketaatan oleh roh itu. Saudara, ini syarat untuk masuk kerajaan surga. Amin. Hidup di dalam roh, taat kepada roh itu. Maka saudara, banyak orang Kristen ya, ketika dibawa dalam hidupnya taat kepada roh itu, seringkali ketika nggak taat, persoalan hidup banyak banget saudara, yang nggak habis-habisnya. Iya, betul. Kenapa saudara? Karena dasar kehidupannya salah. Maka masuk melalui pintu yang sempit, Amin. berjalan di jalan yang sesat. Amin. Itu adalah menghampiri Allah dan memiliki persekutuan dengan Allah. Amin. Maka akan hidup di dalam roh dan oleh roh. Amen. Kita baca ya, Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 22. Kita baca ya. Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 22. Yuk yang bujangan lagi bangkit berdiri membaca ayat ini. Amin. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itulah, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari api nurani yang jahat, dan kita pada masuk dengan air yang murni. Amen. Terima kasih. Saudara-saudari, setelah memiliki pertobatan untuk menghampiri Allah, maka kita akan memiliki persekutuan dengan Allah. Maka kita dengan penuh keberanian menghampiri ya, ruang Maha Kudus. Saudara-saudari, di dalam roh kita itu ada, di dalam diri kita ada ruang paling dalam, Amin. yaitu roh kita, dan itu adalah ruang Maha Kudus, di mana kita bisa menjumpai Allah, bertemu dengan Allah, memiliki persekutuan. Ya. Kenapa penuh dengan keberanian? Karena hati nurani, bagian dari roh itu telah dibersihkan. Saudara-saudari, selama kita menghampiri Allah, memiliki persekutuan Allah, maka hati nurani kita akan dibersihkan. Bahkan bukannya dibersihkan, Amen. disuplai Amin. dengan air. Ya. Air itu artinya supply, ya. Yang membuat kita berjalan bersama Allah. Maka berjalan dalam apa? Dalam ketaatan. Kita baca lagi Roma 8 ayat 4. Berjalan di dalam ketaatan kepada roh itu. Amen. Supaya kebenaran hukum Taurat digenapi di dalam kita, Amen. yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Amen. Tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Taat kepada roh. Hasil dari menghampiri Allah, berjalan bersama Allah di dalam persekutuan adalah taat kepada roh. Amin. Saudara-saudari, pagi ini ada sekitar 50-an orang yang taat kepada roh. Waktu pagi-pagi bangun tidur, ya, roh itu berkata, ayo sidang, ayo sidang, ayo sidang, ayo sidang. Ya, hey, hari ini kita ada di ruangan ini. Ya. Ada nggak di luar sana yang ayo sidang nggak berangkat? Ada, saudara. Ya. Maka inilah berjalan bersama Allah, memiliki persekutuan. Amin. Haleluya. Pastilah berantem kita ini di dalam kita. Datang paling gitu-gitu aja, ya kan? Tapi kenyataannya datang. Itu menunjukkan apa? Taat. Kita taat kepada roh itu. Amin. Ya. Apalagi lebih ya, jauh, ya kan? Nyampe di sini. Amin. Kalau nggak ada ketaatan, mungkin. Saudara-saudari, inilah berjalan bersama. Amen. Taat. Inilah kehidupan kita. Lalu saudara-saudari, bukan hanya kita ini punya hidup, ya. Kehidupan kita harus memiliki persekutuan dengan Allah. Amin.
Pertama, memiliki pertobatan untuk bisa menghampiri Allah. Setelah menghampiri Allah, memiliki persekutuan. Berjalan di dalam persekutuan dengan Allah. Hidup bersama Allah. Maka kehidupan itu adalah kehidupan di jalan yang sesat. Kita itu sesak, susah. Ya. Maka kereta itu asal dia relnya mencek kita aja, dia pasti anjlok. Betul. Kereta itu kalau relnya memuai di kita aja, kenapa dia dikasih kayu? Kenapa dikasih batu, saudara? Kalau dikasih londe-londe banyak yang ngambil. Kasih batu, saudara. Supaya apa? Rel itu tidak memuai. Karena kalau memuai, kereta itu bisa anjlok, keluar rel. Dikit aja. Hidup kita juga demikian, saudara-saudari. Roh itu mungkin suaranya lembut, lemah, lembut ya. Tuhan itu lembut, angin sepoi-sepoi. Kalau datangnya sebagai angin badai, kita cepat saudara taat, saudara. Iya kan? Kalau datangnya seperti halilintar gitu, kita cepat taat, saudara. Tapi kalau dia lembut, kita sulit. Yo, baca Alkitab. Ya. Sering berantem gitu. Anak saya ini Dorcas, tadi pagi saya lihat mau bagi 5, dia belajar. Tiap kali saya suruh belajar firman, tidak pernah. Tapi begitu mau bagi 5 kayak saya sote, saya lihat belajar, luar biasa, rohani sekali. Terus ya. Itu kenapa? Karena data halilintar kepada dia. Waktu itu saya sote, halilintar ini datang. Ya. Saudara-saudari, ketika Tuhan itu memberi perasaan lembutnya ke dalam kita, berdoa, membaca Alkitab, ya kan, menghadiri sidang, amin Tuhan, amin, amin Tuhan, amin Tuhan, aku mau Tuhan. Ini harus menjadi kehidupan kita, supaya kelak memasuki kerajaan surga. Hari ini kita telah berada dalam kerajaan surga, ya, tetapi kita diminta untuk hidup dalam realitas kerajaan surga. Ya, realitas kerajaan surga. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga. Inilah yang dikehendaki Allah. Maka inilah kita harus hidup. Maka pelan-pelan kita dari bertobat, bergaul dengan Allah. Amen. Bertobat, bergaul dengan Allah. Amen. Bertobat, bergaul dengan Allah. Allah. Inilah hidup kita, saudara. Bergaul dengan Allah. Bertobat. Tidak usah terlalu menyesali, kok aku begini, kok aku begini. Tidak usah. Bertobat aja. Oh Tuhan Yesus. Amin. Maka saudara, syarat masuk ke dalam kerajaan surga ini dimulai dengan berseru nama Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Amin. Melalui berseru kita mendapatkan Tuhan. Melalui mendapatkan Tuhan kita bisa melakukan kehendak Bapa. Saudara, sebetulnya begitu mudahnya kita untuk masuk kerajaan surga. Tidak ada yang sulit. Berseru nama Tuhan, dapat Tuhan. Dapat Tuhan menjadi kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Saudara, kehidupan kita diperlukan pertobatan dan bergaul dan berjalan bersama Allah. Pelayanan kita dalam melakukan kehendak Bapa, kita perlu apa, saudara? Nih, kita melihat syarat yang kedua, ya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Amin. Ya, 22. Tuhan Yesus. Men, bacakan. Many will say to me that day, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils. Amen. In thy name done many wonderful works. Amen. Ya. Jadi banyak orang sepertinya melakukan kehendak Bapa. Tapi ayat 23 mengatakan apa? Ketika Tuhan datang kembali, Tuhan mengatakan apa? Aku tidak mengenal kamu.
dirimu, enyalah pembuat kejahatan. Sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah melakukan mujizat demi nama Tuhan semuanya. Demi nama Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan tidak mengenal. Mengapa demikian, saudara? Mengapa demikian? Bukankah saudara didorong bernubuat? Itu pun masih sulit bernubuat ya? Ini sudah bernubuat, saudara. Bagaimana dengan yang belum bernubuat nih? Saudara duduk di sini. Apa nggak bersyarat ini? Ya? Ini udah bernubuat loh. Demi nama Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Enyalah kau dari hadapan. Tuhan tidak kenal, saudara. Bahkan diusir Tuhan. Jangan kamu masuk kerajaan surga. Amin. Kamu di luar sana. Ngapain? Di tempat paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kekak. Saudara-saudari, Tuhan tidak mengenal. Mengapa, saudara-saudari? Karena kita melakukannya tidak berdasarkan hayat Bapa. Hayat Bapa yang telah kita terima itu harus diperhidupkan tadi. Amin. Supaya kita bisa melaksanakan kehendak Bapa. Amin. Maka saudara-saudari, apa yang harus dikerjakan kita? Kita baca ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Amin. 3, 2, 1. Setiap orang yang mendengar aku ini dan melakukannya, Liken him to a wise man who built a house on the rock. The rain descended, Amin. Saudara-saudari, melakukan kehendak Bapa di sini adalah membangun gereja. Membangun rumah. Dan bagaimana membangunnya? Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Amin. Maka saudara-saudari, bagaimana kita membangun? Kita harus membangunnya berdasarkan dan di atas firman Kristus. Upon the rock. Amen. Kita baca Matius 16 ayat 18, saudara-saudari. Ayat 18. Amen. Di atas batu karang. Dan Amin. aku pun berkata kepadamu, Amen. And thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Gates of hell shall not prevail against it. Amin. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan Upon this rock. Amen. gerejaku. I will build Aku my akan church. membangun gerejaku. Amen. Allah maut tidak dapat menguasainya. No gates. Jadi saudara-saudari, bagaimana kita melakukan kehendak Bapa? Membangun gereja, Amen. membangun rumah di atas Amen. apa? Batu. Di atas batu. Amen. Setiap orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, dia seumpama orang yang mendirikan rumah di atas batu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus. tadi Tuhan mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Aku membangun gerejaku di atas batu. Batu mengacu kepada Kristus dan wahyu mengenai Kristus atau firman Kristus. Saudara-saudari, ini yang harus kita kerjakan. Karena itu saudara-saudari, kita perlu apa? Perlu firman. Amen. Firman. Firman. Saudara-saudari, firman bukan hanya logos, bukan hanya logikos, tetapi juga rema. Kita harus memiliki ini, saudara-saudari. Membangun gereja itu adalah kehendak Bapa. Amin. Hari ini kalau kita tidak membangun gereja, tidak bersyarat masuk kerajaan surga. Amin. Siapapun kita. Iya. Kenapa orang tadi diusir? Karena mereka tidak menggunakan hayat Bapa dan
mereka tidak membangun gereja. Mereka hanya untuk dirinya. Maka Tuhan tidak kenal. Yang dikenal Tuhan adalah yang menggunakan hayat Bapa. Amen. Karena Kristus putra sulung, kita itu adik-adiknya. Amin. Inilah yang Haleluya. dikenal, Saudara. Amin. Yaitu yang menggunakan hayat Bapa Amin. untuk membangun gereja yang adalah kehendak Allah. Iya. Maka kita harus memiliki apa? Firman Kristus. Amin. Memiliki firman Kristus. Saudara-saudari, firman Kristus ini harus kita miliki. Bukan hanya tadi katakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Mendengar artinya menerima firman, melakukannya artinya mengalami firman itu. Amin. Mendengar itu menerima, melakukan mengalami firman itu. Saudara-saudari, seperti tadi, ya, ketika kamu berangkat ke sini, mendengar dia berfirman, berangkatlah sejak. Oh. Ketika kita jalan ke sini, berarti artinya apa? Kita melakukan. Amin. Saudara-saudari, kalau tadi si Joyce mengatakan, ya, jangan menjauhi pertemuan ibadah. Itu yang dia dapat, firman-Nya. Dan hari ini dia tidak menjauhi, dia datang. Saudara-saudari, gereja terbangun dengan firman. Firman yang diterima dan dialami. Firman yang diterima dan dialami. Saudara-saudari. Kalau di dalam kitab Wahyu, ya, firman itu kalau kita makan manis. Kalau sudah sampai perut apa? Pahit. Firman itu memang manis. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Manis banget. Tapi begitu perkaranya datang, pahit kali di firman. Ternyata berat. Susah kali nanggungnya. Saudara Yudo, kamu nggak ngalami sih. Kamu ngalami ini. Saudara-saudari, benar saudara. Kamu sih nggak ngalami, aku nih ngalami. Tapi firmannya kalau dihafalin kan gampang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Dia memberi. yang memberi kekuatan kepada. Apa saudara-saudara? Haleluya. Waktu mendengar firman, berilah, maka kamu akan diberi. Dibalik, beri dulu, baru aku memberi. Saudara-saudari, firmannya dibalik, saudara-saudari. Coba doa baca itu, ya. Berilah, maka kamu akan diberi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada. Pasti kita ubah ayatnya. Tambahkan dulu. Tambah dulu, lalu ku cari. Saudara-saudari, kita paling pandai ya, tetapi itu tidak bisa melakukan tindakan. Negosiator gitu. Itu tidak membangun gereja. Saudara-saudari, moga kita membangun di atas firman Kristus. Amin. Maka akan terbangun. Maka saudara-saudari, apa? Ketika orang mendirikan rumah di atas batu, datanglah hujan. Hujan. Hujan itu apa, saudara-saudari? Berkat dari Tuhan. Oh, Ujian. 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 Ujian dari Allah. Hujan dari atas ya. Emang hujan berkat. Kita kalau nyanyi gitu kan. Hujan berkat. Padahal hujan itu apa? Ujian. Makanya nggak pernah ngeluh kalau ujian datang. Senang. Hujan itu ujian dari Allah. Allah menguji kita. Betul memang. Berkat itu datang. Ya, itu ujian. Ya, ujian. Coba kalau hari Tuhan ini, ya kan? Waktunya sidang. Lalu datanglah ujian dari Tuhan. Ya. Hujan. Bukan kan itu hujan tuh lain. Dipanggil saudaranya. Kamu ke rumah. Ini ada uang 10 juta. Kamu ambil. Nanti kamu ngobrol sama aku sampai malam ya. Coba saudara-saudari. Ini ujian nggak? Ujian. Ini bukan percobaan loh. Ujian.
Coba. Ya kan? Ronald pilih mana Ronald? Ujian itu gitu, mau pilih mana? 10 juta loh. Susah. Sidon masih dihidupkan bisa. Benar. Ya kalau masih hidup. Pilih dulu yang 10 juta. Kita itu harus Minggu depan takut. masih ada. Ya kalau masih hidup. Ya. 10 juta nggak? Kita selama masih ada kesempatan, kita harus memiliki perkataan Tuhan. Amin. Dan melakukannya. Selama kita memiliki hidup. Karena akan datang saatnya kita tidak memiliki hidup lagi. Datang saatnya waktu itu berhenti. Iya. Maka tadi ujian itu dari Allah. Ujian itu selalu hal yang menyenangkan, yang membahagiakan kita. Ya. Samson tuh, Simpson Samson ya? Sama aja. Enggak, kalau Samson kan Betawi. Tapi Simpson yang di Alkitab. Simpson, ya. Betapa hebatnya dia diberi kekuatan. Ya. Kan dia diuji. Nah, tapi dia jatuh kan? Daud jadi raja, itu berkah nggak? Berkah. Tapi pada akhirnya dia jatuh. Salomo diberkati nggak? Konglomerat, ya kan? Luar biasa kekayaannya. Jatuh nggak? Jatuh. Ya. Maka kalau tidak memiliki firman Kristus yang Amen. hidup itu, Amen. maka kita tidak bisa membangun gereja. Amin. Tidak bisa, saudara. Amin. Maka ketika datang hujan, yaitu ujian dari Allah, lalu datang Badai. Angin. 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 Angin dari mana? Angin itu Seton. pencobaan dari iblis. Dicobai. Ya. Dicobai oleh iblis. Serangan iblis. Ada hujan, ada angin. Lalu ada banjir. Fitnahan manusia. Selesai. Banjir itu datangnya dari manusia di sekitar kita. Sering nggak kita difitnah, kita disakiti, kita dirugikan, kita, pokoknya rugi. Ya. Kalau nggak memiliki firman Kristus, maka rumah itu roh. Nggak gereja-gerejaan lagi, ngapain gereja? Ya. Itu pasti keluar ucapan itu. Itu menunjukkan orang itu tidak memiliki firman Kristus. Itu bukan karena yang nyakitin itu sableng, bukan. Itu tadi datang banjir. Kalau rumah kita itu tidak kita bangun di atas batu, maka roboh, kita mengatakan. Tetapi kalau rumah itu dibangun di atas batu, batu itu adalah Kristus. Amin. Kristus sebagai batu pondasi, Kristus sebagai batu penjuru, Kristus sebagai top batu, batu atap. Selesai. Lengkap loh Kristus itu. Batu pondasi di mana kita berdiri kokoh. Amin. Di dalam Kristus. Kita berdiri kokoh. Amin. Sebagai batu penjuru, menjadi juru damai. Kalau kita berantem, ya, dengan anak saya, kan kita sering kalau tiap hari itu kita punya fitnahan dari manusia, musuhan dari manusia. Musida, dia lele. Wah itu udah kacau kita. Ya, kan? Istri saya dandan 500 menit. Ya, tapi tetap berjalan di jalan yang sesat, melakukan kehendak Bapa, yaitu membangun Gereja. rumah Bapak. membangun gereja. Memakai apa? Memakai emas, memakai perak, memakai permata. Bukan rumput, kayu, jerami. Selesai. Begitu diuji, rumput, kayu, jerami itu gone. Api datang, gone. Hilang. Jadi abu, bahkan dibawa terbang angin. Tetapi jika kita membangun dari emas, perak, permata, makin dibakar, makin panas, makin murni. Jadi kita menjadi orang itu enggak baperan. Moga kita menjadi orang yang gagah,
masuk dalam kerajaan surga. Amin. Allah memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas Matius pasal 7 yang memperlihatkan kepada kami dasar dan pekerjaan kami sebagai seorang Kristen. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, melalui memiliki firman Kristus yang hidup di dalam kami membangun gereja. Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan yang menerima firman hari ini, supaya kami menyimpan perkataan ini. Oh, dan kami melakukannya di kemudian hari. Supaya kami menjadi bagian orang-orang yang membangun gereja. Supaya kelak Kau datang kembali, Kau membawa kami memasuki kebahagiaan-Mu, memasuki kemuliaan-Mu, Raja bersama Tuhan dalam kerajaan-Mu. Haleluya.